Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 8 Februari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, choose optimism. Pilihlah untuk selalu optimis dalam situasi apapun atau keadaan apapun. Kalaupun kamu merasa stuck, nggak menemukan solusi atau jalan keluar, dengan keoptimisan kamu ya bisa menaikkan vibrasimu sehingga sesuatu hal yang negatif bisa menjadi positif ya. Jadi selalu optimis itu penting banget, bahkan di saat kita udah merasa mentok gitu ya, tetap harus optimis dan berpikiran positif ya. Who knows, kita nggak pernah tahu keajaiban itu kapan datangnya ya. Yang penting kita mesti memilih untuk tetap optimis apapun keadaan dan situasinya. Oke, untuk pesan healingnya kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, yang pertama peace ya, damai. Pilihlah untuk menciptakan kedamaian dengan tidak menanggapi drama-drama yang nggak penting. Cukup menghindar atau mundur dari situasi yang toksik ya. Jaga energi kamu dan prioritaskan kedamaian hatimu. Jadi sebenarnya mencari kedamaian itu gampang-gampang susah ya. Sebenarnya cara gampangnya ya kita nggak perlu keikut arus, terutama yang toksik ya. Terus kita nggak perlu untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, dengan tidak mencampuri urusan orang lain ya. Ya lebih baik nggak tahu lebih baik kita nggak tahu daripada banyak tahu, akhirnya malah bikin overthinking ya. Kemudian juga hindari konflik ya. Ya mungkin jika ada masalah jangan mudah tersulut emosi, dibicarakan baik-baik. Kalaupun kamu ngerasa udah marah banget atau emosi banget, mendingan mundur dulu aja gitu ya, step back, menenangkan diri dulu ya. Dan jika kamu perlu untuk situasi yang damai, jika diperlukan kamu ingin menyendiri dulu ya lakukan aja. Terkadang dengan sendiri tidak terlalu banyak mendengar, tidak terlalu banyak bicara ya, itu juga membuat damai itu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Wow, happy ya. Rayakan keberhasilan, kesuksesan kamu sekalipun itu hal kecil. Jadi ada prestasi apa hari ini ya, rayakan ini bukan berarti terus bikin party pesta gede-gedean ya. At least ajak orang-orang terdekat untuk makan misalkan ya, traktir sahabat-sahabat kamu, atau ya boleh merayakan dengan diri sendiri gitu, mungkin memberikan self reward buat diri sendiri ya,
kamu membeli sesuatu yang udah lama kamu idam-idamkan, itu juga bagian dari perayaan gitu. Nah, dan juga bikin suasana itu happy ya. Ibaratnya nih, walaupun lagi ada masalah, mungkin lagi bokeh ya, tetap bikin suasana itu happy, karena ya ketika kita happy, bahagia, keberuntungan akan selalu datang gitu ya. Kedamaian, optimis, happy itu bisa menaikkan vibrasi kita loh. Dan kalau vibrasi kita naik, kita itu memanjatkan doa itu dengan lebih cepat tembus ke langit, dan pintu keberuntungan segala hoki itu datang lebih mudah datang gitu, daripada kita galau-galauan terus, sedih-sedian, stres, marah-marah, menyimpan dendam, amarah. Itu justru ngeblok keberuntungan ya. Oke. Next, chop wood. Nah, ini jadi sinkron dengan peace yang tadi udah aku sampaikan. Kalau kamu pengen kedamaian, ketenangan, misalkan kamu mau menyendiri dulu, ya lakukan. Nah, ini sinkron dengan chop wood ini ya. Chop wood, waktunya grounding. Pergilah ke alam terbuka, lepaskan seluruh energi toksik, energi-energi negatif, ambil energi alam. Kamu afirmasi aja, terserah dengan bahasa kamu ya, melepaskan semua energi negatif, merilis semua toksik ya. Aku ambil energi alam untuk mengisi diriku ya, dengan energi alam yang positif, yang fresh, yang segar ya, untuk mengisi diriku ya. Dan ya, ucapkan, afirmasikan apa yang menjadi harapan kamu. Ingin sehat, ingin sembuh, ingin healing, ingin fresh lagi, ingin seger ya. Dan jangan lupa berterima kasih. Jika dimungkinkan, meditasi ya di alam terbuka. Namun kalau memang nggak bisa untuk itu, meditasi di rumah pun juga grounding ya. Kalau grounding sih meditasinya di lantai ya, tanpa alas ya, bukan di sofa yang empuk ya, itu namanya bukan grounding. Atau kalau kamu, udah Kak, aku nggak ngerti meditasi, aku nggak pernah meditasi, nggak paham meditasi, tapi aku pengen grounding, ya udah, kamu jalan kaki aja tanpa alas ya, jadi langsung menginjak bumi, itu juga salah satu hal untuk grounding. Nah, grounding ini membantu untuk melepaskan energi negatif yang melekat pada diri kita ya, baik yang memang sengaja kita serap karena kita memang harus menghadapi sebuah situasi yang toksik, misalkan berdebat, marah-marah gitu ya, ngadepin orang yang marah-marah, atau yang secara nggak sengaja kita serap, misalkan orang lain di sekitar kita itu ada yang marah-marah, tapi marahnya bukan kita ya, itu pun kita bisa nggak sengaja nyerap energi negatifnya loh. Ada yang lagi sedih, stres, depresi ya, kita juga bisa nggak sengaja nyerap energi negatifnya. Makanya terkadang kita jadi galau-galau nggak jelas, nggak ada masalah, terus kadang sampai nggak bisa tidur. Nah, itu mungkin kamu sudah menyerap energi negatif orang-orang di sekitar kamu. Nah, ini ya fungsinya grounding, untuk melepaskan ya, merilis energi-energi negatif. Oke, kita lanjutkan untuk energi hari ini ya. Energi hari ini. Oke, the world. Ada beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan jauh ya, seperti keluar kota, keluar pulau, bahkan ke luar negeri. Nah, atau hari ini kamu terkoneksi dengan orang jarak jauh. Jadi ada seseorang dari jauh yang beda negara ya, atau beda kota, menghubungi kamu, berkomunikasi via internet, video call, chat ya, teks atau email. Nah, ini ya bisa
jadi pasanganmu ya, atau perkenalan gitu ya, kenalan baru lewat internet, atau seseorang yang udah orang jauh ya, yang udah lama lose kontak menghubungi kamu lagi, atau urusan bisnis ya dengan partner kerja kamu, klien atau customer yang kebetulan posisinya jauh ya. Dan aku rasa dari energi the world ini, apa yang kamu jalani hari ini sukses ya, sesuai dengan apa yang kamu rencanakan atau harapkan. Oke. Semoga nanti ini energinya terus positif ya, yang ketarik tuh kan energi positif lagi. Oke, the lovers ini energi soulmate ya. Jadi hari ini kamu terkoneksi dengan soulmate kamu. Soulmate ini nggak selalu tentang kekasih ya, bisa persahabatan, bisa jadi soulmate, anak dan orang tua gitu ya, dengan saudara, rekan kerja ya. Mungkin kamu ada koneksi soulmate dengan seseorang meskipun kalian nggak jadian atau nggak komitmen. Nah, soulmate ini hadir hari ini untuk selalu mendukung kamu, memberikan support dan mengirimkan energi cintanya. Kalau dalam pekerjaan, kebetulan hari ini orang-orang tuh kayak pada bisa gitu ya, diajak kerjasama atau kooperatif ya. Jadi ibaratnya nih yang biasanya ada aja komplain, nah hari ini kok semuanya pada so sweet semua gitu ya. Klien customer pada so sweet, si bos juga lagi baik banget gitu ya, teman-teman kerja tuh lagi pada kooperatif ya, lagi pada bisa diajak kerjasama gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Knight of Pentacle ya. Sebenarnya bakal ada keuangan yang cair gitu, tapi sepertinya hari ini tuh kayak kamu disuruh nunggu dulu gitu. Jadi bukan berarti cancel ya, tapi lebih ke kayak kamu mesti nunggu ya. Kemudian beberapa ada yang mau memulai suatu pekerjaan atau project ya, tapi kayak kamu mesti berpikir secara matang dulu, atau mesti prepare untuk semua hal ya. Jadi kayak kamu tuh mau semuanya itu matang dulu, nggak mau terburu-buru gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Three of Cups. Hari ini mungkin akan ada pertemuan-pertemuan atau meeting ya yang bakal kamu hadiri, atau mungkin sekedar invitation gitu ya, undangan untuk sebuah acara atau perayaan ya. Nah, beberapa juga akan ada reuni nih, mau sengaja atau enggak. Sepertinya kamu bakal ya bertemu gitu ya, teman lama, rekanan lama, kolega atau kawan lama gitu ya, yang akhirnya kamu reuni gitu. Nah, di sini juga ada semacam energi perayaan juga, makanya ini sinkron dengan pesan semestanya happy itu tadi ya. Ada hal yang kamu rayakan hari ini ya, mau ini sebuah perayaan besar, perayaan kecil, atau sebuah pencapaian yang besar gitu ya, atau mungkin hal-hal kecil kamu pengen tasyakuran kayak gitu ya, karena kamu ingin mengucapkan syukur ya. Bisa kamu mungkin dengan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan ya, kamu beramal gitu, atau bisa pula mungkin ya kamu ajak orang-orang terdekat aja gitu ya untuk merayakan ini. Oke, lihat lagi ya. Oke, Nine of Swords. Kayaknya kamu mesti jaga kesehatan ya. Beberapa ada yang karena terlalu diforsir, di sini kamu jadi sakit ya. Kemudian juga ada beberapa yang merasa jadi overthinking karena sesuatu hal. Mungkin kalian ada masalah atau lagi mikirin something gitu ya, yang bikin kamu tuh sampai nggak bisa tidur gitu, atau kamu kayak stres mikirin ya, mungkin tentang pekerjaan, tentang hubungan,
tentang masa depan ya, sebenarnya nggak ada masalah, cuman ini kayak jadi overthinkingmu sendiri gitu. Makanya di sini pesan semestanya ada grounding ya, Chopwood ini tadi, bahwa kamu disarankan untuk grounding yang seperti aku bilang tadi. Kadang ada situasi yang sebenarnya kita nggak ada masalah, tapi kita kok jadi stres ya, kok jadi kita jadi merasa dalam tekanan gitu. Bisa jadi gini, kebetulan hari ini urusan kamu tuh banyak, jadi kayak kamu tuh jadi energimu terforsir atau pikiranmu yang terforsir ya, sehingga sampai malam nggak bisa tidur, jadi overthinking atau malah beneran jatuh sakit. Nah ini ya, jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir. Jika dimungkinkan kamu perlu grounding supaya pikiran itu nggak berat, nggak terlalu, supaya balance gitu ya, supaya balance, kamu stabil lagi, nggak banyak hal yang ada di kepalamu, nggak banyak hal yang dipikirin gitu. Terkadang kita tuh suka mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin semuanya ya. Jadi itu makanya perlunya grounding. Oke. Next kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Oke. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Nah ini, jadi sinkron tadi dengan Nine of Swords sama pesan Chopwood tadi, dan jadinya berhubungan dengan pesan healing. Optimis tadi ya, choose optimism, memilih untuk optimis. Nah dari pesan semestanya tadi juga sinkron tentang kedamaian. Jadi ciptakan kedamaian daripada kamu stres terlalu overthinking. Nah ini ya, go with the flow, you will surprise where it leads. Jadi ya ini terutama dalam kehidupan percintaan ya, namanya kehidupan itu kayak drama seri itu loh ya, yang selalu ada episode-episodenya ya, seperti kita mengayuh sepeda yang kayak nggak pernah berhenti. Nah ketika ya namanya perjalanan percintaan itu pasti ada perubahan-perubahan ya, nggak bisa selalu konstan. Nah ketika kita menolak adanya perubahan ya, secara nggak langsung kita menolak adanya alur semesta gitu, dan justru akan menciptakan stres yang nggak perlu. Jadi ngalir aja dan kamu akan terkejut ya, bagaimana segala kebaikan itu akan datang ya. Oke, selanjutnya pesan malaikat atau angel message ya, tuh ya, recovery. Untuk kalian yang merasakan sakit atau kalian lagi tidak sehat nih, kok di sini ada Nine of Swords itu tadi ya, kamu istirahat, pulihkan dirimu ya, ada pesan untuk recovery, jangan forsir, jangan paksakan. Nah makanya di sini tadi ada Knight of Pentacle. Kalau memang sesuatu hal itu bisa kamu tunggu ya, tunggu aja. Misal kamu kayak merasa nggak enak badan, kamu merasa banyak beban pikiran gitu, jadi kamu mesti pulihkan dirimu dengan beristirahat. Oke, yang terakhir ya untuk afirmasi hari ini ya, let your inner fire warm you, not burn you. Jadi gini, kita tuh perlu untuk charging ya, dan dalam diri kita itu ada api atau semangat yang membara, menggebu-gebu. Nah itu biarkan menjadikan sumber optimis, bukan ambisi gitu ya. Jadi api yang dalam dirimu biarkan menyemangati atau menghangatkanmu, bukan untuk membakar atau berambisi. Karena apa? Kalau terlalu berambisi atau membakar jadinya sakit kayak ini ya. Jadi cukup untuk membuatmu semangat yang timbul dalam dirimu, api yang ada itu cukup untuk membuatmu
semangat ya, bukan untuk mengejar ambisi. Karena ketika kamu kejar ambisi, kondisimu lagi nggak fit, yang ada kamu jatuh sakit ya. Padahal energinya dari 4 kartu ini udah oke banget loh, kok tiba-tiba malah ada yang sakit, ada yang overthinking ya. Oke guys, ini untuk pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan ya. Untuk hal-hal yang kurang baik, jadikan sebagai pengingat atau antisipasi untuk hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.